molekul OH atau Cn pada nyala. Gangguan spektra lebih banyak terjadi pada spektrofotometri emisi nyala. Cara mengatasi, gunakan garis resonansi alternatif dari sumber cahaya. Gangguan kimia A. Terbentuknya senyawa stabil, sukar terurai menjadi atom, aldehyat atau fosfat pada penetapan kadar Ca. Pembentukan oksida yang sukar melebur dan stabil, atau refractory oxides, oksida dari Al, Ti, dan V. Cara mengatasinya, naikkan suhu nyala, gunakan asetilen N2O, gunakan releasing agent min X plus R sama dengan R min X plus M, misalnya penambahan SrCl2 atau LaCl3 untuk mengikat fosfat pada penetapan kadar Ca. Gunakan masking agent untuk mengikat analit atau Ca agar tidak bereaksi dengan pengganggu atau sulfat atau fosfat. Ekstraksi analit atau zat pengganggu. B. Ionisasi. Ionisasi logam alkali dan alkali tanah. Menurunkan jumlah atom sehingga serapan berkurang. Cara mengatasinya gunakan ionization suppressan, yaitu kation dengan ionisasi potensial yang lebih rendah dari analit. Misalnya penambahan ion kalium pada penetapan Ca, Ba, atau Sr. C. Absorpsi molekul NaCl menyerap radiasi. Radiasi pada di sekitar garis resonansi Zn, sehingga mengganggu penetapan kadar sen. Cara mengatasi, gunakan garis resonansi alternatif atau gunakan nyala dengan suhu yang lebih tinggi. Background absorption. Background absorption, gangguan ini disebabkan oleh serapan molekul atau hamburan cahaya dari molekul gas, fragmen molekul, partikel asap bila digunakan pelarut organik. Cara mengatasinya, gunakan cahaya kontinu dari lampu D2 yang membentuk berkas cahaya ganda atau double beam dengan cahaya dari sumber cahaya. Background absorption mempengaruhi sampel and reference beam. Koreksi background dilakukan dengan mengukur rasio dari intensitas kedua berkas cahaya tersebut. Gangguan fisika. Gangguan ini disebabkan oleh efek matriks yang berpengaruh terhadap sifat fisika sampel seperti kekentalan, bobot jenis, tegangan muka, atau sifat menguap dari larutan sampel. Hal ini berpengaruh pada ukuran partikel aerosol pada proses atomisasi. Cara mengatasinya, gunakan matriks matching, yaitu pelarut yang sama dengan komposisi matriks yang hampir sama. Di sini ada instrumentasinya. Bisa dilihat teman-teman. Dan di sini juga ada atomic absorption spectrophotometernya. Komponen penting SSA, 1 sumber radiasi sama dengan HCl, 2 burner atau nyala sama dengan bahan bakar dan oksidan. Ketiga, monokromator atau kisi-kisi granting. Keempat, detektor atau PMT. Kelima, ada amplifier. Dan keenam, ada recorder. Prinsip kerjanya yaitu cahaya dari lampu HCl dengan yang sama dengan dengan nalit akan diserap oleh atom logam analit pada kondisi energi tingkat dasar yang terjadi pada proses atomisasi atau pada nyala burner. Sisa intensitas cahaya atau rasio intensitas cahaya sampel atau sampel beam dan pembanding referensi beam
Setelah diseleksi oleh monokromator oleh detektor atau PMT diubah menjadi signal listrik, diperbesar oleh amplifier, kemudian disajikan sebagai sarapan pada display. Di sini ada proses atomisasi. Selanjutnya aplikasi. Penetapan kadar logam atau senyawa logam baik logam tunggal maupun campuran dalam konsentrasi kecil termasuk sampel dengan matriks yang kompleks, misalnya multivitamin mineral, cemaran logam, biji tambang, logam campuran atau alloy, dan lain-lain. Prinsip penetapan kadar. Buat larutan stok baku pembanding, kurva kalibrasi, larutan sampel, pengukuran, perhitungan. Yang pertama, larutan baku pembanding. Buat larutan stok 1000 bpj dari logam atau oksida logam murni. Yang kedua, kurva kalibrasi. Buat satu seri larutan baku yang terdiri minuman 4 larutan dengan mengencerkan larutan stok dengan rentang serapan 0,1 sampai 0,4. Ukur serapan masing-masing larutan baku minimal 2 kali atau hitung dan catat nilai purata. Dimulai dari larutan yang paling encer. Sebelum pengukuran larutan dengan konsentrasi berbeda, lakukan pengukuran air suling atau belangko untuk pembiasan. Buat kurva kalibrasi, yaitu grafik hubungan antara serapan dengan konsentrasi. Larutan sampel. Buat larutan, kecuali pada non-flame, AAS padatan dapat langsung diukur. Bila menggunakan asam, konsentrasinya dari larutan sampel maksimum 1 mili. Encerkan atau pekatkan solvent extraction bila perlu A sama dengan 0,1 sampai 0,4. Cegah gangguan dengan salah satu cara tersebut di muka. Ukur serapan larutan sampel minimum 2 kali. Hitung dan catat nilai purata. Prinsip penetapan kadar. Yang pertama yaitu perhitungan. Kurva kalibrasi, bila kurva linear, kadang langsung dihitung dari kurva kalibrasi atau persamaan regresi. Kurva kalibrasi dicek sewaktu-waktu dan bila perlu, buat kurva kalibrasi baru. Penambahan baku pembanding atau stand addition method. Metode ini digunakan untuk sampel dengan matriks kompleks atau komposisinya tidak diketahui, sehingga kondisi larutan baku tidak mungkin dibuat sama. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baik, silahkan ditanyakan temannya. Untuk spektrofotometri serapan atom AAS, ya.
Silakan ditanyakan. Apa bedanya dengan spektrofotometri UV visible? Kan bisa kamu bertanya seperti itu ya. Atau bagaimana prinsip kerja dari SSA atau spektrofotometer serapan atom. Kalau yang kemarin kan nggak ada serapan atom. Hanya spektrofotometer UV visible ya. Nah, sekarang spektrofotometri serapan atom. Apa bedanya antara spektrofotometer UV visible dengan spektrofotometer serapan atom? Coba saya tanya sama kelompok ini deh. Kalau teman-temannya kayak pada nggak nanya, saya juga bingung nih. Paham atau nggak paham ya? Coba silakan. Bisa nggak kamu menjawab? Kemarin kita sudah mempelajari spektrofotometer UV visible, ya. Jadi eh, apa itu spektrofotometer UV visible? UV visible. Itu dulu aja deh. Buat membandingkan dengan SSA, spektrofotometer serapan atom. Di mana bedanya? Kalau UV visible itu bagaimana? Coba jelaskan. Silakan ditanyakan, nanti temannya menjawab ya. Jadi kita diskusi aja. Nah, ini kan ada waktu. Apa yang dimaksud dengan spektrofotometer UV visible? Itu artinya apa? Kalau spektrofotometri UV visible eh, itu untuk mengukur suatu absorban sampel, Bu. Ya, absorben sampel berdasarkan ini juga absorban kan? Berdasarkan Berdasarkan fungsi panjang gelombang. jadi alat yang dapat mengukur kadar ya atau secara kualitatif kuantitatif berdasarkan absorbansinya atau serapan cahaya atau energinya berdasarkan panjang gelombang tertentu gitu ya. Panjang gelombangnya bisa ultraviolet, bisa visible ya. Jadi dia bisa menyerap energi atau cahaya pada panjang gelombang UV atau visible ya. Yang UV itu panjang gelombangnya berapa kemarin? Mungkin yang lain kita diskusi. Yang UV panjang gelombangnya berapa, yang visible panjang gelombangnya berapa. Visible itu cahaya tampak ya, sehingga nanti akan terjadi warna yang diserap sama warna yang komplementernya pada alat spektrofotometer. Panjang gelombang UV Kalau UV 185 sampai 400 nanometer, kalau yang visible 400 sampai 700 nanometer, Bu. ya, jadi ada beberapa referensi yang menyebutkan 200 sampai 400 itu UV, 400 sampai 700 itu visible. Ya, atau bisa di bawahnya lah 185 sampai 380 atau 38. Pokoknya itu range-nya ya. Kalau UV itu panjang gelombangnya lebih pendek range-nya dibandingkan yang visible, yang cahaya tampak. Ya. Jadi makin besar energi, panjang gelombangnya makin pendek. Gitu ya. Kemarin seperti itu. Berbanding terbalik antara energi dengan panjang gelombang. Jadi kalau spektrofotometer itu berdasarkan serapan energinya pada panjang gelombang UV dan visible. Kalau SSA ada atom nih di sini. Menyerap radiasi, Bu. Sama menyerap radiasi juga SSA spektrofotometer UV visible. Sama juga dia pakai untuk menentukan kadarnya pakai hukum Lambert-Beer juga. Absorban sama dengan konstanta A kali B kali C gitu. Kan sama juga ya. Cuma prinsip kerjanya aja kan yang berbeda. Kalau SSA itu ya sampel kalau spektrofotometer UV visible itu kan bentuknya liquid ya, cairan yang dibuat pada seri konsentrasi berapa gitu ya. Nanti dibandingkan dengan baku pembandingnya ya buat menentukan kadarnya. Tapi kalau SSA sampelnya ini berbentuk liquid ya. Sampelnya berbentuk liquid cairan dirubah menjadi bentuk aerosol ya, bentuk aerosol atau bentuk nebula ya, nebula
aerosol atau nebulizer, terus nanti bersama dikasih campuran gas, ya, gas bahan bakar, ya, masuk ke dalam nyala, ya. Nah, nanti unsur-unsur yang udah dirubah tadi dari liquid menjadi aerosol gitu ya, itu akan berubah menjadi atom-atom, dalam keadaan atom-atom dasar gitu. Jadi dalam keadaan dasar tadi yang kamu tampilkan di apa PowerPoint, ya. Jadi eh, serapan atom ini berdasarkan sampelnya tadi berbentuk liquid, ya, dirubah menjadi bentuk aerosol, kemudian bersama dengan diberikan campuran gas, makanya disebut flame gitu kan tadi ya, campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Nah, tadi sampel aerosol tadi ya, itu akan menjadi atom-atomnya dalam keadaan dasar, ya. Nanti ada alat AS-nya itu kan ada sinar ya yang keluar dari lampu katodanya dengan panjang gelombang masuk ke dalam atom-atom tadi atau atom dalam nyala sehingga elektron pada kulit terluar. Kan atom tuh ada kulit ya, ada lapisan kulit gitu kan. Nah, kulit terluarnya itu akan naik atau tereksitasi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih eh, eh, akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi gitu. Itu namanya tereksitasi, ya. Jadi artinya kalau liquid dia langsung menyerap energi cahaya pada panjang gelombang UV dan visible, kalau SSA sampelnya terutama dia logam yang bisa ditentukan ya, logam atau semi logam metaloid, ya. Sampelnya ini dirubah dulu menjadi bentuk liquid. Sampai maaf, dibentuk dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, liquidnya ini dirubah menjadi aerosol, ya, aerosol, terus kemudian ditambahkan campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala, ya, atau flame. Nah, unsur tadi akan berubah menjadi unsur yang bentuknya aerosol tadi akan berubah menjadi atom-atom, ya, atom-atom dalam keadaan dasar. Nah, di alat ada sinar sama kayak spektrofotometri ya, ada sinar, ya, sinar yang asalnya dari lampu, ya, dari lampu katoda. Kalau UV kan lampunya lampu UV visible. Kalau SSA ini sinarnya berasal dari lampu 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 katoda, itu akan dengan panjang gelombang yang sesuai dengan logam yang kita uji, yang kita udah rubah ya menjadi aerosol, itu sinarnya akan masuk ke dalam atom tadi, ya, atom dalam nyala api tadi, sehingga elektron yang ada pada atom, terutama yang di kulit terluar, karena atom itu punya kulit, berapa lapisan kulit ya, kalau kamu udah belajar di kimia dasar kan ada orbital gitu. Nah, atom yang lapisan kulit terluarnya itu dia eh, elektronnya akan naik gitu ya, akan naik ke tingkat energi yang lebih rendah gitu, energi yang lebih tinggi, naik atau rendah ya, energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Nah, penyerapan sinarnya dari sinar katoda itu oleh atomnya itu, ya, dengan itu berbanding lurus dengan banyaknya atom yang berada dalam nyala, ya. Jadi atom itu akan menyerap sinar yang berasal dari sinar katoda, ya, berasal dari sinar katoda atau dari lampu katoda di SSA, ya, itu berbanding lurus, ya. Jadi absorban berbanding lurus dengan banyaknya atom yang berada di dalam nyala. Nah, kalau pasti ada sinar yang nggak diserap oleh atom tersebut, ya, itu akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian akan diubah menjadi sinyal yang terukur, gitu, ya. Jadi sinar yang diserap itu disebut absorbansi, sinar yang diteruskan itu disebut emisi, ya. Jadi ada hubungannya antara absorbansi dengan konsentrasi atom, ya, yang diturunkan dari hukum Lambert-Beer. Nah, itu menjadi dasar perhitungan analisa kuantitatif secara AAS, ya. Jadi kalau saya ulang lagi, AAS itu sama sebetulnya dengan spektrofotometri UV visible. Jadi zat
dibuat dalam bentuk cairan atau liquid dengan seri konsentrasi tertentu, ya. Kemudian dimasukkan ke alat. Nah, larutan sampel akan menyerap energi pada panjang gelombang ultraviolet dan visible, ya. Sedangkan SSA sampelnya itu dibuat dalam konsentrasi cairan atau dalam bentuk liquid dan kemudian diubah dengan menjadi bentuk aerosol. Jadi dikasih dengan campuran gas gitu ya, menjadi aerosol. Kemudian nanti masuk ke dalam nyala. Jadi di AS itu ada nyala nyala flame gitu, nyala api. Nah, unsur yang tadi udah kita rubah menjadi aerosol itu akan menjadi atom-atom, ya, menjadi atom-atom dalam atom-atom dasar atau dalam keadaan dasar, ya. Kemudian di AAS nanti ada sinar kan ya, sinar yang akan sinar dari lampu katoda ya, dengan itu akan keluar ya dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang akan diuji. Nah, dia melewatin atom yang diuji tadi ya, atom yang berasal dari sampel yang sudah dirubah ya dari liquid menjadi aerosol ya. Jadi sinarnya masuk ke dalam atom ya, masuk ke dalam atom yang ada di dalam nyala api kan tadi ya, sehingga nyala api yang udah di alatnya di AAS-nya. Cuman di sini nggak ada alat, nggak ada gambar alat. Mungkin kamu bisa searching banyak kok ya. Masuk ke dalam ke dalam nyala api ya, sinarnya masuk ke dalam nyala api sehingga elektron yang ada pada atom ya, terutama yang pada kulit terluar dari atom itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi penyerapan penyerapan energi pada atom itu berbanding lurus ya. Jadi berbanding lurus antara energi yang diserap, yang dikeluarkan dari sinar tadi itu berbanding lurus dengan banyaknya atom ya, atom yang berada dalam nyala. Nah, itu jadinya atom itu akan menyerap sinar ya, itu berbanding lurus dengan banyaknya atom ya. Atomnya asalnya tadi dari aerosol. Aerosol itu juga perubahan dari liquid. Jadi bukan dalam bentuk liquid gitu ya kalau spektrofotometer serapan atom, tapi dalam bentuk liquid yang sudah dirubah menjadi aerosol ya, menjadi aerosol bersama dengan campuran gas ya, gas-gas bahan bakar masuk ke dalam nyala ya. Paham nggak sampai sini? Bedanya antara spektrofotometer UV visible sama spektrofotometer serapan atom. Kenapa dia disebut dengan serapan atom? Kalau UV visible, sampelnya dirubah nggak menjadi atom? Ini cuma begitu aja bedanya ya. Kalau UV visible dalam bentuk liquid, dalam bentuk cairan ya. Jadi konsentrasinya dalam bentuk cairan, masukin ke alat, nanti sampel cairan tadi akan menyerap energi pada panjang gelombang UV dan visible gitu ya. Nanti absorbansinya kebaca berapa banyaknya energi yang diserap oleh larutan uji tersebut. Tapi kalau SSA, sampelnya dalam bentuk cairan atau larutan, ini dirubah dulu menjadi bentuk aerosol. Ya, dibentuk menjadi aerosol, kemudian masuk ke dalam nyala api, ya. Jadi di alatnya ada seperti nyala, ya. Nah, akan merubah aerosol tadi menjadi gas-gas, gitu ya. Menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Jadi ada 3 perubahan di sini, liquid menjadi aerosol, aerosol masuk ke dalam nyala yang ada di alat AAS, aerosol tadi akan menjadi atom-atom, berubah menjadi atom-atomnya, ya. Nah, atom-atomnya ini nanti akan menyerap sinar, ya, dari alat tersebut, dari alat AAS, ya, dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur uji, ya. Nah, sinar yang diserap oleh atom-atom tadi itu berbanding lurus, sama kan seperti UV visible A sama dengan A kali B kali C. Jadi berbanding lurus dengan banyaknya atom. Kalau itu dengan konsentrasi larutan, kalau UV visible. Kalau ini berbanding lurus dengan banyaknya atom.
Ya, itu untuk spektrofotometer UV visible. Ibu, ini ada yang bertanya dari Kak Azahira Mm-mm. di kolom chat. Di sini izin bertanya, apa kelebihan dari spektrofotometri atom? Izin jawab ya, Bu. Silakan. Tapi udah paham ya tadi ya bedanya ya antara SSA sama spektrofotometer Visible. UV visible ya. Insya Allah, Bu. Di Oke. sini untuk kelebihan spektrofotometri serapan atom itu, yang pertama itu untuk menganalisa suatu konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat, Bu. Terus Ya, yang betul. kedua, menganalisis Terus? sampel menganalisis sampel sampai pada kadar rendah, sedangkan metode lain seperti volumetric hanya terdapat menganalisa kadar eh, pada kadar yang tinggi persentasinya Lebih persentasenya besar ya. Lebih besar kalau SSA itu dengan lebih konsentrasi rendah yang nano ya nano. atau nano nano apa, dalam ukuran yang sangat kecil itu bisa terukur gitu ya. Kalau spektrum masih masih agak besar, apalagi volumetri kan, masih konsentrasi masih bisa apa lebih yang kecil dia agak sulit gitu mendeteksi kadar dengan konsentrasi yang sangat kecil kalau untuk volumetri. Lanjut. Analisis sampel dapat berlangsung lebih cepat. Jadi kalau untuk kelebihannya itu dia le- si sampel itu dapat berlangsung lebih cepat, Bu, dengan hasilnya Ya, analisis sampelnya. Terus untuk kekurangannya, penggunaan metode SSA ini hanya dapat menganalisa logam berat dalam bentuk atom-atom. SSA menganalisis logam berat dari atom-atom karena tidak berwarna. Jadi kan eh, metode SSA ini hanya dapat menyerap larutan itu yang ada atomnya, Bu. Kan ya, dirubah dirubah tuh dari yang larutan, terus ke liquid, terus ditambah ke aerosol, ditambahin gas ya, tuh nyala. Nah, itu kan jadi betul. atom-atom tuh, Bu. Nah, dia tuh hanya menyerap atom-atom yang ada di dalam cairan tersebut. Beda dengan sama yang UV visible hanya bisa dia itu larutan aja, Bu, gitu. Ya, begitu. Ya, kalau untuk UV visible, sampelnya bisa dalam bentuk larutan, ya. Tapi kalau yang SSA, sampelnya itu harus dirubah dulu menjadi eh, larutan yang dirubah menjadi bentuk aerosol dengan adanya campuran gas gitu ya, campuran gas sehingga menjadi aerosol. Kemudian nanti eh, campuran ini akan berubah menjadi sederhananya gitu, campuran ini akan menjadi atom-atom ya, menjadi atom-atom dasar. Jadi yang menyerap energinya atau cahaya itu atom-atomnya gitu. Dalam atom-atom yang akan mengalami eksitasi karena kan elektron-elektron yang ada di kulit luar itu akan naik gitu ya ke tingkat yang lebih tinggi untuk menyerap energi atau cahaya yang dikeluarkan oleh sinar dari SSA. Ada lagi? Eh, Terus sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2 sampai 3. Dan yang ketiga itu ada biaya operasionalnya itu lebih tinggi dan harga alatnya juga ra- alat peralatan itu relatif Oh mahal ya, dibanding ya. sama alat yang spektrofotometri yang UV visible. Mm-mm. Ada lagi? Belajar, Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Coba temennya ditanyakan tadi.
Masa Ya, cuma maaf. satu orang tadi Azhara aja. Silakan. Mungkin slide-nya bisa kamu tampilkan, jadi mungkin nanti pas baca mereka baru nanya, coba. Bu, mau tanya boleh nggak, Bu? Ya. Tapi ini beda dengan slide ini ya, Bu. Mm. Kita ada dapat kisi-kisi nggak sih, Bu? Ini makanya mau saya kasih nanti. Tapi ini SSA kemarin sih diskusinya nggak masuk ya ke dalam materi UAS ya. Masih ada kelompok lagi nggak yang mau presentasi? Udah, Bu, udah semua, udah lengkap. Yang kromatografi udah? Udah, udah kemarin. Tinggal aku ngirimin list namanya aja yang dari awal. Yang kromatografi kemarin juga masih kromatografi juga kita nggak detail ke kromatografi khusus ya. Jadi hanya penjelasan tentang karena katanya sudah diberikan di farmakognosi juga ya. Materi farmakognosi sudah memberikan kromatografi. Jadi kemarin kita hanya membahas ada berapa jenis kromatografi ya. Eh, Alat kromatografi itu bedanya sama spektro apa? Kadar bisa ditetapkan dengan cara kromatografi berdasarkan apa? Kalau spektrofotometri kan tadi sudah kita kalau spektrofotometri kan berdasarkan serapan energi ya, serapan energi pada gelombang UV atau visible atau serapan cahaya atau energi pada panjang pada berdasarkan eh, perubahan sampel menjadi bentuk atom ya kalau SSA. Kalau kromatografi apa? Kalau kemarin sudah. Cara kerjanya apa gimana, Bu? Enggak, prinsip kerjanya gimana kalau kromatografi? Ada berapa jenis kromatografi kemarin? Kromatografi itu apa artinya? Gitu aja deh. Kalau spektrofotometri serapan kan, serapan cahaya. Kalau eh, kromatografi, Kromatografi itu pemisahan molekul, Bu. Dia ada dua fase, fase gerak sama fase diam. oke, jadi pemisahan zat aktif dari campurannya, gitu ya. Iya. Zat aktif dari campurannya. Nah, zat aktif ini bisa ditentukan eh, atau dianalisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya Kuantitatif. kromatografi. Dan kromatografi sendiri ada beberapa jenis gitu kan kemarin ya. Ada lapis tipis, ada kromatografi kertas, kromatografi kolom, PLC. gas dan lain-lain ya. Kromatografi juga nanti mungkin soalnya juga nggak terlalu banyak ya karena takutnya tumpang tindih dengan soal-soal yang diberikan pada mata kuliah farmakognosi ya. Jadi mungkin ada beberapa soal nanti yang menghitung HRF, RF atau HRF. Kamu udah kan dikasih di kromatografi ya di farmakognosi. Dapat nggak kromatografi? Gimana caranya menghitung jarak rambat? Kalau untuk perhitungan di kayaknya belum deh, Bu. Oh, belum dikasih ya. Yang sederhana misalnya berapa jarak rambat atau RF dari suatu sampel yang ditotolkan, terus dia merambat pada titik tertentu, menimbulkan bercak, nah jarak rambatnya berapa, itu kan sudah kan ya. Kalau HRF-nya tinggal dikali 100 gitu. Oke, coba kita lihat latihan soalnya aja ya. Untuk UAS nih saya share sebentar. Hmm, saya masuk ke ini. Latihan soal sementara saya cari latihan soal UAS. Kemarin udah ada buat mahasiswa. Ini nih. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini ya. Soalnya mungkin ini latihan soal. Nanti yang keluar soal untuk ujiannya ini Bu Ika nanti ya yang kompilasi
soal-soalnya. Jadi sebenarnya sama aja sih seperti soal-soal yang lama juga diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang eh, dari spektrofotometer ya. Ya. Lihat nomor 1 bisa menjawab bagian saya udah kasih ke chat belum? Oh, nanti edit terakhir ya. Ini bagian pada alat spektrofotometer yang digunakan sebagai tempat sampel disebut apa? Kufet, Bu. Kufet. Kufet. Wet. Nomor 2 apa? Jika spektrofotometer dapat membaca secara langsung antara belangko dan sampel. Double beam. Double beam. Bedanya kemarin udah ya, kalau single beam hanya mengeluarkan satu nilai, ya, satu nilai absorbansi, sedangkan double beam bisa mengeluarkan beberapa nilai absorbansi. Jadi nilai absorbansi belangko, nilai absorbansi sampel yang diuji, ya, atau nilai sampel baku pembanding, jadi bisa sekaligus dalam suatu proses, ya, kalau double beam. Kalau triple beam, quartz beam ini nggak ada ya. Kemudian alat spektrofotometri yang ditunjukkan, ini gue pasti sudah tahu ya. Nomor 3, Kufet ya, Bu. kufet. Ya. Jadi ini gambarnya kufet. Kufet ini ada yang bentuknya persegi, ada yang di atasnya ini bentuknya melingkar. Ya, kufet. Kufet juga dibuat dari gelas ya. Kan kamu sudah tahu di bagian di dua sisi kadang ada apa? Kuarsanya, jadi lebih lebih kasar gitu ya di bagian kiri dan kanan. Untuk megangnya berarti pegang bagian yang kasar ya. Untuk penyerapan cahayanya nanti sinarnya masuk ke bagian yang lebih halus. Kemudian nomor 4. Nah, ini kamu bisa lihat nanti panjang gelombang dari sinar yang diserap dengan sinar yang dikomplementer ya. Nanti itu udah ada di PowerPoint-nya kan. Bahan kimia menyerap pada panjang gelombang 600 nanometer ya. Maka warna larutan tersebut apa? Kuning bukan, Bu? Yang Kuning. diserap warnanya kuning ya, antara 600. Kemudian pada 450. Coba dibuka PowerPoint-nya atau materinya. Ini jadi nanti bisa dilihat ya, misalnya lagi pada, ini banyak nih contoh-contoh soalnya ya dari gabungan. Ada mana? Ya, untuk warna-warna aja ada ini 10 sampai 10 ya. Jadi apa? Kalau bahan kimia menyerap pada panjang gelombang 480 nanometer. Nomor berapa tadi? Nomor 6 misalnya. Itu apa? Warna apa yang bahan kimianya menyerap pada panjang gelombang 480? Maka warna larutan Biru. biru. Ya. Nanti ini bisa kamu lihat di PowerPoint. Kemudian, jadi nanti soal untuk UASnya itu mulai dari argentometri ya. Kan waktu UTS kan cuma sampai redox. Argentometri, kompleksometri, nitrimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Ya, spektrofotometrinya ini jadi dibatasi juga hanya spektrofotometri UV dan visible. Yang AS-nya untuk tambahan. Ya. Kemudian nomor berapa nih? Nah, nomor 11. Nomor 11. Nomor 11 coba dibaca. Ini angka-angkanya sebetulnya nggak terlalu penting ya. 0,5 gram kafein ini dari soal UKOM. Seorang TTK menganalisis sampel yang mengandung kafein. Ya. Kafein tersebut dilarutkan dengan Aquades dan 15 ml diklorometana. Kemudian diaduk selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer. Jadi diaduk biar homogen ya, larutan kafein tadi.
Kemudian diukur pada panjang gelombang 273 nanometer. Ya, karena dia apa? Nggak berwarna ya, jadi masuknya ke UV, panjang gelombangnya 273 nanometer. Belangko yang digunakan dalam pengukuran apa? Berarti Aquades ditambah diklorometana bukan, Bu? ya, kenapa Aquades dan diklorometana? Karena Karena sampelnya zat tersebut kafein. dilarutin sama aquades dan diklorometana. Betul, karena kafein ini nggak larut kalau dalam Aquades saja ya. Jadi pelarutnya itu dia ditambahkan dengan diklorometana. Jadi pada belangko ya bisa harus apa belangko yang ditambahkan itu harus sesuai dengan pelarutnya yaitu Aquades dan diklorometana ya. Jadi bukan cuma Aquadesnya aja, pelarutnya itu ada dua ya. Kalau enggak nanti dia susah untuk diuji dengan spektrofotometer. Karena kan kalau spektro itu dalam bentuk larutan. Kemudian nomor 12, kira-kira ini udah ada persamaannya nih. Absorbansi pada sampel dan deret larutan kafein diperoleh data seperti berikut. Nah, kira-kira dari tabel ini kamu punya bayangan nggak cara menjawabnya seperti apa? Jadi konsentrasi atau X ya, itu X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 konsentrasinya. Kemudian absorbansinya atau A-nya atau ini sumbu Y-nya ya 0,223 dan seterusnya ya. Di bawah ada konsentrasi sampel yang ingin kita ketahui berapa ya. Dari baku pembanding konsentrasi 1 absorbansinya 0,223, konsentrasi baku pembanding 2 absorbansinya 0,346, misalnya seperti itu ya. Konsentrasi 3, konsentrasi bukan konsentrasi 1, 2, 3 bukannya, misalnya konsentrasinya di sini 3 M atau 3 molaritas. 3 M absorbansinya 0,471, 4 M menyerap energi pada 0,591, konsentrasi 5 M itu 0,701. Sekarang sampel berapa konsentrasi sampel apabila nilai absorbansinya 0,232 ya. Dari sini kan ada X, ada Y ya. X-nya ada konsentrasi, Y-nya menunjukkan absorbansi. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi sampel. Jadi kamu kan membuat hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Ya, tinggal konsentrasi dan absorbansi ini didapatkan persamaannya seperti ini. Y sama dengan 0. Ini berarti bisa kamu cari ya, bisa pakai Excel, bisa nanti kalau ujian bisa pakai kalkulator nggak? Boleh nggak pakai kalkulator? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh kan? Berarti kan tinggal mencari persamaan Y sama dengan 0,1201 X tambah 0,1061 ya. Dapat regresinya atau garis linearnya, nih garisnya lurus nih 0,9994. Maka X-nya ya kamu tinggal masukin aja kan. Y sama dengan 0,1201 X ditambah 0,1061. Y-nya kamu masukkan 0,232 ya. 0,232 sama dengan 0,1201 X plus 0,1061. Berarti X sama dengan, bisa dicari ya dengan persamaan matematik. Ada yang bisa mencari berapa dapatnya? Ada yang udah dapat belum? Berapa 0,232 sama dengan 0,1201 X ditambah 0,1061. Kalau udah persamaan gini kamu nyari X-nya gimana? 0,232 dikurang 0,1061 dibagi 0,1201 gitu kan dapetin X-nya. Berapa X-nya?
Siapa yang dapat? Ibu maaf, tadi gimana, Bu? Ini kan ada tabel ya. Tabel yang menunjukkan larutan absorbansi dari larutan standar kafein ya. Kafein ini secara spektro ya. Kafein itu dibuat 5 konsentrasi ya, 5 konsentrasi. Konsentrasinya 1 M, kafein dengan konsentrasi 2 M, dengan konsentrasi 3 M, 4 M, 5 M. Jadi ada 5 konsentrasi untuk kafein. Nah, konsentrasi tadi masing-masing dihitung, dilihat berapa nilai absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer. Ya, nilai absorbansinya yang ditunjukkan oleh alat spektrofotometri adalah sebagai berikut. Untuk konsentrasi 1 M, absorbansinya 0,223. Ya. Untuk konsentrasi kafein 2 M, absorbansinya 0,346. Ya. Untuk konsentrasi 3 M, absorbansi yang ditunjukkan oleh alat 0,471. Ya. Untuk 4, 0,591, untuk 5, 0,701. Ya. Jadi 5 konsentrasi baku pembanding murni kafein ini nilai absorbansinya ya. Konsentrasinya 1, 2, 3, 4, 5, nilai serapannya 0,23 sampai 0,701. Nah, dari sini kamu dikasih kafein, disuruh menetapkan kadar kafein dalam suatu obat ya. Kamu kan spektro kan prinsipnya udah tahu ya. Kita tentukan dulu, kita ambil baku pembanding murninya, kita tentukan absorbansinya, buat persamaan garis lurusnya, baru kita masukkan sampel, kita hubungkan dengan sampel yang kita uji gitu ya. Nah, dari sampel kafein misalnya dalam tablet gitu misalnya ya, ini diketahui absorbansinya 0,232. Yang ditanya berapa kadar sampel kafein berdasarkan perhitungan baku murni kafein. Jadi di sini sudah ada konsentrasi dan absorbansi dari kafein. Ya. Di bawahnya ada sampel yang mau ditentukan berapa kadarnya dengan serapan 0,232. Coba soalnya dibaca, dimengerti dulu. Ya. Nah, berarti kan kamu buat kan bagaimana persamaan linearnya ya antara X yaitu konsentrasi dengan Y absorbansinya. Ya. Dari situ didapatkan persamaan garis linear. Garis linear kan sudah dijelaskan di waktu di kimia, di matematika ya. Cara menghitung Y sama dengan A plus BX ini kan udah dasar banget nih dari SMP, SMA juga udah dapat cara menentukan linearitas hubungan antara sumbu Y dan sumbu X gitu. Nah, konsentrasinya itu X, absorbansinya Y. Ya. Dari perhitungan ini didapatkan persamaannya Y sama dengan 0,1201 X ditambah 0,1061. Ya. R kuadratnya didapatkan 0,994. Pakai Excel juga bisa. Ya, kita menghitung persamaan Y sama dengan A plus BX. Pasti udah anak-anak sekarang kan pasti lebih canggih lah ya teknologinya. Jadi dari persamaan ini didapatkan R-nya 0,9994. Jadi dia berupa garis lurus ya, hubungan antara Y dengan X atau absorbansi dengan konsentrasi. Jadi berapa sampel kadar sampelnya? Y-nya untuk sampelnya 0,232 yang ini ya. Ini Y-nya 0,232. Kamu masukkan ke sini 0,232 sama dengan 0,1201 X, X yang kita cari, plus 0,1061. Jadi berapakah X atau kadar sampel? 1,048, Bu. Masa 0,10, ada nggak jawabannya 1,048? Nggak ada, Bu. Saya juga dapatnya segitu, Bu. Oh, Iya. 1,
Iya. Y sama dengan 0,1201 X ditambah 0,1061. Nah, nanti berarti harus direvisi nih soalnya. Y sama dengan Y-nya 0,232. Ya. Iya, Jadi Bu. sama dengan 0,1201 X ditambah 0,1061. 0,1201 X sama dengan 0,232. 0,232 dikurang 0,1061. Hmm. X sama dengan, itu kan dikurangkan berarti 0,1259 dibagi 0,1201. Hasilnya 1,0482. 0,12. 1,0482. Coba ya, nanti saya revisi, saya sampaikan ke tim. 0,14. Hasilnya 1,0482. 1,048 ya. Iya, Bu. Ya. Mungkin nanti bisa dicari lagi ya persamaan linearnya ya untuk Baik. jawabannya ini. Ya. Nah, jadi nanti jenis soalnya seperti ini. Kalau nomor ini perpotongan sumber X. X ini enggak sama. Jadi soal-soal, nah ini juga ada soal yang sama ya. Yang ditanya ini adalah C-nya. Ya. Konsentrasi kafein. Ini 1,0482. Jadi ada beberapa soal nanti yang akan diralat. Nanti saya share aja nih soalnya ke kamu ya. Kamu bisa bisa coba pekerjakan. Nah, ini kan juga sama ya, sama seperti tadi yang ditanya ada kemiringan kurva, kemudian intercept ya, sumbu X, berapa soal, tabel soal yang sama seperti soal-soal di atas yang tadi ya. eh Nanti dikerjakan, mungkin kalau memang ada soal yang nggak ada jawaban, kamu bisa infokan ke saya yang soalnya nggak sama dengan soal ini. Yang nggak ada jawabannya ya, mungkin ada angka yang tidak terhitung karena ya pada kalkulator. Ini ada beberapa soal masalahnya ya. Kemudian nomor 20. Oh, kalau nomor 20 kira-kira bisa menjawab nggak? Di 244 nanometer. Kalau kalau yang ditanya warna larutan berarti bukan warna yang diserap tapi warna komplementer ya. Dari 244 nanometer warna warna komplementernya apa? Warna larutan tersebut adalah jadi warna komplementernya. So, kita tadi eh, ya ini nomor 20 coba dibuka PowerPoint-nya. Apa warna larutan, warna komplementer pada panjang gelombang 244. Merah, hijau, orange, kuning atau tidak berwarna? Ada yang buka nitrimetri, nitrimetri, maaf, spektrofotometri yang bentuknya diagram lingkaran atau yang tabel. 244 itu warna komplementernya apa? Tidak berwarna kayak sih, Bu. 244 tidak berwarna ya, karena dia kan visible ya, UV ya. Iya, Bu. Jadi nanti kamu kalau di bawah eh, yang visible aja yang memberikan warna komplement atau warna yang bisa diamati ya, warna larutan atau warna yang bisa diamati.
Kemudian soal berikutnya. Ya Bu, Ya, ya, Aquadis, FHCl3 dan HCl. ya. Jadi nanti ini soalnya nomor berapa lagi? Nomor, nah ini juga ada lagi soal-soal seperti ini. Ini harus pakai kalkulator ya semuanya ya, dicari nilainya berapa, konsentrasi ranitidin. Ini juga eh, sama ya seperti soal tadi nomor di atasnya. Ini juga warna larutan pada 615 nanometer. 255. Nomor 25. Pada panjang gelombang visible 615. Ini adanya di mana? Biru ya? Biru atau biru hijau ya. Jadi ini bisa berdasarkan tabel atau diagram nanti kamu untuk menjawab. Kalau 615 itu orange ya sih Bu? 615 warna yang kan dia bisa di antara 580 sampai 620 ya. Dan atau Iya Bu. 620 sampai 680. Jadi bisa orange sampai merah lah gitu ya. Orange ke merah-merahan. Jadi bisa warna komplemennya bisa biru atau biru 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 kehijauan ini. Biru. Iya Bu, biru kehijauan. Jawabannya jadi ada berapa jawabannya? Iya ya Bu, itu ada hijau, ada Ada biru. banyak Bu. Ya, jadi soal-soal ini nanti biasanya bisa dianulir ya. Kayaknya lebih lebih condong ke biru warnanya 615 nanometer. Lebih biru ya, biru atau hijau. Bisa ditandain lagi. Hijau. Kalau ini nomor 26 belangko yang digunakan untuk mengukur kadar flavonoid. Dia larut dalam Etanol. etanol 70%. Jadi jawabannya yang mana? C Bu. Etil alkohol itu sama dengan etanol. Jawabannya C. Isoprofil alkohol. Enggak C dong. Bu. C Bu, C. C ya. Etil alkohol itu kan sama dengan etanol ya. Etil alkohol. Jadi di larut belangkonya adalah etanol, nggak ada zat aktifnya. Etanol 70%. Kemudian ini sama sama seperti tadi. Nah, ini ada beberapa soal untuk misi-misi warna-warna larutan ya. Nah, nomor 31 saya rasa nggak susah ya. Larutan baku sekunder pada titrasi nitrimetri. Apa? Larutan baku sekunder pada titrasi nitrimetri. LBS-nya apa? Nitrimetri. Masih ingat? Larutan nitrimetri kan prinsipnya mengukur kadar zat berdasarkan pembentukan garam di azonium. Ya. Nah, di azonium itu terbentuk dari amin aromatis sekunder dengan asam nitrit gitu ya. Dengan asam nitrit atau HNO2. Itu prinsipnya. Jadi garam di azonium itu atau reaksi diazotasi dari senyawa yang punya amin aromatik primer plus asam nitrit menjadi garam di azonium. Asam nitrit itu tidak terdapat di alam, tidak terdapat karena dia nggak stabil, ya. Jadi yang digunakan adalah natrium nitrit, NaNO2 atau sodium nitrit. Ada nggak jawabannya? Bu. Ya. Ada. B Bu. B ya. Sodium nitrit. Sodium nitrit atau natrium nitrit, NaNO2. Jadi NaNO2 dengan HCl karena garam di azonium juga terjadi dalam suasana asam
kuat ya dengan HCl. Jadi sodium nitrit dengan HCl menjadi HNO2 atau asam nitrit. Asam nitritnya bereaksi dengan zat yang punya amin aromatik primer gitu ya. Akan membentuk garam diazonium. Nggak cuma amin aromatik primer, aromatik sekunder, tersier, ya atau gugus amin lainnya bisa ditetapkan dengan cara nitrimetri, ya. Tetapi harus direduksi dulu dalam bentuk primernya, gitu ya. Jadi larutan baku sekunder pada titrasi nitrimetri adalah sodium nitrit, ya, bukan asam nitrit, bukan asam nitrat, ya. Jadi dari NaNO2 atau B jawabannya. Kalau nomor 32, larutan baku sekunder pada titrasi argentometri. Apa itu? LBS juga. Ini bisa aja soalnya dari sebanyak ini nanti diacak gitu keluarnya. Ya. Apa larutan baku sekunder pada titrasi argentometri? Argentometri prinsipnya adalah pengendapan. Ya. Pengendapan sampel, terutama sampel yang mengandung ion halida kan kemarin ya. Cl, Br, iod, dengan AgNO3 perak nitrat membentuk endapan perak klorida atau perak bromida atau perak iodida gitu ya. Jadi dipenhidramin HCl ada HCl-nya. Nah, ini bisa ditetapkan dengan argentometri. Ya, jadi HCl-nya akan bereaksi dengan agenitrat membentuk endapan. Jadi apa larutan baku sekunder pada titrasi argentometri? Jawabannya juga gampang kan, perak nitrat gitu. Kalau nomor 33, LBS pada titrasi kompleksometri. Yang mana? Sodium EDTA. Apa jawabannya? Larutan kompleksometri apa artinya? Prinsipnya pembentukan senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks yang stabil dari logam bervalensi 2 atau banyak valensi ya, bivalen atau polivalen. Jadi yang bervalensi 2 misalnya ada kalsium, ada eh, ferro ya, kemudian ada ferrosilaktat, ada kalsium laktat gitu, dan seterusnya, ada magnesium hidroksida pada antasida. Dan itu akan membentuk kompleks dengan senyawa pembentuk kompleks yaitu EDTA, etilen diamin tetraasetat ya. Sebenarnya ini jawabannya juga agak rancu nih ya, agak ambigu karena bisa bisa eh, dalam bentuk asam etilen diamin tetraasetat atau dalam bentuk garamnya ya. Garamnya sodium EDTA, natrium eta. Cuma yang paling banyak digunakan adalah memang natrium eta karena dia lebih mudah larut dalam air ya. Jadi pilihannya kamu harus hati-hati nih karena semua di sini menyebutkan EDTA ya. EDTA asam. Ini jawabannya juga sama nih antara A dan C. Ini mesti direvisi juga. Asam EDTA sama EDTA asam. Ya. Kalium EDTA sama potasium EDTA. Ini kan sama ya. Tapi jawabannya pasti yang nggak sama yang mana gitu ya, yang gampang. Yaitu sodium EDTA atau Na-eta. Nomor 34, kira-kira bisa menjawab. Suhu yang digunakan pada titrasi nitrimetri, suhu berapa? Pembentukan garam diazonium ini itu terjadi pada suhu yang sangat rendah, suhu dingin. Ya, suhunya berapa kemarin? Kenapa dilakukan pada suhu dingin? Terjadi pada suhu dingin. Kemarin kayaknya sudah ya dibahas, apa kamu juga yang presentasi atau kelompok lain ya, saya lupa. Kelas lain. Kalau Ada suhu dingin berarti kurang dari 15 derajat Celcius ya, Bu? kurang dari 15 derajat Celcius ya. Jadi 0 sampai 15 derajat Celcius garam diazonium. Kenapa kalau suhunya suhu lebih dari 15? Terjadi nggak garam diazoniumnya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak ya.
tidak terbentuk garam diazonium dan akan terbentuk fenol ya, yang sehingga susah buat garam diazoniumnya akan terurai cepat menjadi fenol gitu, yang tidak bisa diamati nanti titik akhirnya peruntukan garam diazoniumnya. Kemudian nomor 35, saya rasa juga nggak susah ya. Kenapa kompleksometri itu menggunakan buffer, terutama untuk logam-logam yang bervalensi 2. Mg, OH 2 kali. Magnesium kan 2+. Ya. Ini biasanya digunakan buffer atau larutan penyangga. Ya. Buffer, dapar, lautan penyangga itu sama artinya ya, untuk menjaga kestabilan pH. Nah, buffer basa yang digunakan pada titrasi kompleksometri, basa ya, bukan asam. Yang mana? Sitrat, asetat, dari situ aja kamu udah bisa lihat ya, sitrat itu asam, asetat itu asam, karbonat asam, fosfat asam. Yang basa yang mana? Amoniak ya, buffer amoniak. Jadi 35 itu jawabannya E. Nah, jadi seperti itu ya. Indikator yang digunakan juga pada titrasi kompleksometri. Kemarin ada berapa indikator yang digunakan? Pada ini, nitrimetri. Yang mana jawabannya? Ya, tidak susah ya. Jadi ini bisa kamu jawab untuk soal-soal ini. Coba di sini ada nggak soal komplekso? Ini kompleks soal ini ya. Ini ada soal untuk kompleksomet apa kromatografi nih, ada beberapa. Mungkin juga di farmakognosi sudah disampaikan juga sebetulnya ya. Fase diam pada kromatografi disebut apa? Tadi kromatografi ada prinsipnya adalah pemisahan kan, pemisahan suatu zat aktif dari campurannya. Ya terpisah karena dia terpisah karena adanya fase gerak yang membawa zat tersebut untuk berpisah dari campurannya. Ya, fase geraknya. Nah, zat itu bisa terpisah karena dia itu terlihat di fase diamnya. Jadi ada fase diam, ada fase gerak. Fase geraknya berupa larutan. Ya, kalau fase diamnya bisa macam-macam bentuknya. Ya, jadi fase diam pada kromatografi disebut apa di sini? Ini juga jawabannya agak ini ya, maksudnya nggak seragam gitu. Analit itu sampel ya, kromatogram. Yang ini mobil phase ya, mobile phase, solvent atau stationer phase. Yang mana? Mobile phase. Mobile phase itu fase diam atau stationer phase? Kalau stationer itu diam atau bergerak? Kalau mobile itu diam atau bergerak? Ya, jadi nanti baca soalnya harus agak hati-hati ya sedikit ya. Nomor berikutnya. Nah, ini saya bilang tadi mungkin kamu bisa menghitung sudah dasar banget ini ya. TTK melakukan identifikasi secara kromatografi lapis tipis ya. Sampelnya ditotalkan 1 cm dari tepi bawah. Karena pasti memang rata-rata umumnya ditotalkannya 1 cm ya. 1 cm dari bawah ya. Kita buat garis dulu, kita ukur 1 cm pakai penggaris. Nanti sampelnya ditotalkan di garis tadi ya, yang udah kita ukur 1 cm dari tepi bawah. Kemudian dievaluasi sepanjang 12 cm. Nah, kita masukkan ke alat, ke benjana ya, benjana atau chamber ya, yang sudah berisi fase geraknya karena dia KLT ya. Dengan fase geraknya yang berisi larutan organik misalnya. Kemudian nanti kita diamkan sebentar, sampel tersebut akan naik merambat gitu ya pada fase diamnya itu sepanjang berapa di sini 5,6 cm
Jadi ketinggiannya bercaknya naik ya, 5,6 cm. Ya. Jadi sampel ditotalkan 1 cm dari tepi bawah, kemudian dieluasi sepanjang 12 cm. Jadi sepanjang 12 cm eluasinya, dan bercaknya bisa terukur, jarak lambatnya itu 5,6 cm. Berapakah harga HRF? Siapa yang bisa menjawab? Ini juga hitungannya sederhana banget gitu. Berapa? 5,6 per 12. Itu dapat RF-nya. Kalau HRF-nya 5,6 per 12 dikali 100. Ya. RF itu jarak lambat, retensi faktor. Gitu ya, RF itu. Ada yang sudah mendapatkan 5,6 per 12 kali 100. Ada nggak jawabannya? Empat enam koma enam Bu. Jadinya Ada 40 jawabannya? B. Yang B. 47. Ya, dibuletin ya. Jawabannya 47. Saya juga sebelum nyari ini sebetulnya jawabannya cuma latihan-latihan soal. Ada beberapa yang ini gabungan tadi ya dari tim dosen, ada beberapa soal yang saya buat, ada beberapa soal yang dibuat oleh dosen yang lain ya. Jadi jawabannya ada yang 47. Kemudian nah, kalau ini bisa menjawab nggak nomor 63? Ini kan cuma soal teori nih. 63 ada kata kuncinya di sini. Jadi suatu sampel dianalisis dengan menggunakan teknologi kolom, kemudian ada sistem pompa tekanan tinggi. Jadi yang mana yang pas? Tekanan tinggi. Yang jawabnya adalah D ya. Kalau A kan kromatografi lapis tipis. B itu gas kromatografi, jadi pakai gas. Kalau paper kromatografi atau kromatografi kertas. D kromatografi HPLC tekanan tinggi high pressure liquid kromatografi atau kromatografi cair kinerja tinggi yang D ya. Yang E kromatografi kolom. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini juga kamu bisa mencari ya. Ini perbandingan analit terhadap kadar baku pembanding. Ini juga sebenarnya nggak susah nih, ya. Cuma tinggal ngebandingin kadar analitnya 0,8 pada sediaan obat 200 mg dan baku pembandingnya 0,4 pada sediaan 100 mg. Berapa perbandingannya antara analit terhadap baku pembanding? Gimana cara ngitungnya? Dari angkanya udah kelihatan itu pasti bulat nanti dapatnya angkanya. Analitnya 0,8, baku pembandingnya 0,4 dalam 100 mg. Jadi berapa perbandingannya? 0,8 per 200 sama 0,4 per 100. Berapa persen dapatnya? 100 ya, Bu. Ya kan gampang ya. Nanti hati-hati aja kalau angkanya dirubah-rubah sedikit gitu ya. 100%. Dari mana dapat 100%? Yang C. Saya pakai logika aja sih, Bu. Kan kalau 0,8 buat 200 mili, berarti kalau setengahnya dibagi dua-duanya sama aja sih, Bu. 0,4 sama 100 mili hasilnya. Jadi 0,8 per 200 dibanding 0,4 per 100 mg dapatnya 100%. Oh ya, persen. Bisa itu juga, Bu. Iya. Kalau ini bisa nggak menjawab misalnya jenis soal kayak gini? Ini karena kan kita sekalian ngomongin kisi-kisi soal ya nanti jenis-jenis soalnya. Nomor 66.
di KLT itu ada fase gerak, ya. Fase geraknya terdiri dari campuran etil asetat, metanol, dan air. Jadi ada 3 campuran larutan organik dan air, ya, atau semipolar dan polar. Ini etil asetat, metanol kan, etil asetat kan semipolar, metanol nonpolar, ya, sedikit nonpolar, air polar, ya. Ini perbandingannya 100 buat etil asetat, 13,5 buat metanol, 10 buat air. Nah, kita mau buat sebanyak 25 mili. Gampang kan ya? Berapa metanol yang diperlukan untuk membuat 25 mili fase gerak dengan perbandingan 100 banding 13,5 banding 10. Kira-kira berapa? Masih perhitungan yang sederhana, nomor 66. Coba dihitung berapa? Ada jawabannya? 13,5 per berapa nih? Totalnya semua berapa? Dikali 25 mili. Kan metanol yang pertama ya, iya. Metanol yang kedua 13,5 per total secara keseluruhan dikali 25 mili. Dapatnya berapa? A 2,73 Bu. 2,73 ya. Jadi nanti seperti ini. Jadi contoh-contoh soalnya seperti ini. Ini juga kan sebenarnya gampang ya. Nomor 67 kamu tinggal masukin aja rumus A sama dengan serapan sama dengan A kali B kali C. Absorptivitasnya ini yang ditanyakan, A kecilnya, ya. A besarnya 0,625, ya, serapannya 0,625. A kecilnya yang ditanyakan. B-nya atau L atau D, tebal kuvvet, itu 0,3, ya. Konsentrasinya atau C-nya 25 ppm. Jadi dapat kan A kecil sama dengan serapan dibagi hasil kali konsentrasi dengan tebal kuvvet. Ada jawabannya nggak nih? Nomor 67. Rumusnya tadi gimana Bu? A sama dengan A besar, serapan, hukum Lamberbeer. Lamberbeer itu A sama dengan A kecil kali B kali C. Atau serapan sama dengan entisitas dikali tebal kuvvet dikali konsentrasi. A sama dengan entisitas atau A kecil dikali B atau L atau D. Jadi ada rumusnya juga macam-macam apa, ininya kodenya beda-beda ya. Ada A sama dengan A kecil kali B kali C, A entisitas kali L kali M atau konsentrasi, ya. Tapi intinya serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dengan tebal kuvvet. A sama dengan A kecil kali B kali C. A besarnya atau serapannya 0,625. Absorptivitasnya ditanya atau entisitasnya ditanya, A kecilnya ditanya, dikali B. B itu bisa yaitu tebal kuvvet, ya. Jadi ada yang menuliskan B, ada yang menuliskan L, ada yang menuliskan D, ya, hukum Lamberbeer. Tapi artinya tebal kuvvet dikali C. C itu konsentrasi zat yang diukur, yaitu 25 ppm. Berapakah absorptivitasnya? Jadi 0,625 dibagi 25 kali 0,3 berapa? Coba yang ini dihitung yang lain
Kan nggak susah ya. 0,0834 Bu. Sebenarnya Ada sini 0,0833 sih Bu. 0,834 lebih dekat yang C ya. Iya. Ya, pakai A besar, A sama dengan A kecil kali B kali C, atau A intensitas kali tebal kuvvet kali konsentrasi. Ya, jadi ada ya jawabannya 0,834. Nomor 68. Ini juga sama ya, cuma dibalik yang ditanya C-nya gitu. Absorbansinya 0,4. Intensitas absorptivitasnya 0,007. Tebal kuvvetnya 1 cm. Jadi A sama dengan A kali B kali C. C sama dengan A besar kali A kecil kali C. Kali B. Jadi 0,14 dibagi 0,007 dikali 1 cm. Dapat C-nya. Tapi di sini diketahui C-nya BM-nya 40 gram. Berarti berapa molaritas atau mol per liter? Ya, tinggal gram per BM nanti dapatnya. Berapa? 0,14 dibagi 0,007. Nanti hasilnya dibagi 40 karena BM-nya 40. Ada yang udah dapat? 0,607 sih Bu kalau di kalkulator. 0, mana? Bulat nggak dapatnya? 0,14 dibagi 0,5 Bu. 0,5 ya. Dapat ya? Yang C ya. Tadi kan 0,14 dibagi 0,0077 kan. Terus hasilnya 20 dibagi sama 40 ya, Bu? Iya. Ya, BM-nya kan 40, 0,5. Oke, jadi 0,14 dibagi 0,007 itu 20. 20 per 40 ya. Iya, Bu. Jadi dapatnya 0,5. Ya, jadi seperti itu ya nanti soalnya mungkin angka-angkanya dibalik-balik sedikit ya jenisnya. Tapi pertanyaannya sejenis ya seperti itu, jadi nggak menyimpang dari PowerPoint yang sudah diberikan ya. Oke, ini nanti saya share melalui chat atau saya kirim ke PJ-nya nih. Ini nanti bisa disampaikan nggak PJ-nya ke teman-teman atau saya kirim lewat chat? Boleh, Bu, dikirim lewat chat. Takutnya PJ-nya lagi sibuk. Takut lupa ya. Nanti saya kasih lewat chat. Apakah sudah terkirim? Saya masih muter-muter ini. Oh, belum ya? Belum masuk. Siapa yang udah buka? Kalau di saya pakai HP belum, Bu. Gak tahu yang pakai laptop. Oke. Oke ya, saya ulang lagi. Nah, di sini sukses. Sudah? Bisa? Ada yang sudah bisa mendownload latihan soalnya, nanti tolong di-share aja latihan soal UAS KF2 mahasiswa gitu dalam kurung mahasiswa. UASnya masih ada seminggu depan, masih ada pertemuan ya berarti ya. Nanti kalau saya lihat absensinya cukup nggak di sini? Sudah bisa di-download? Jadi saya nanti nggak perlu ngirimin lagi ke PJ-nya ya. Ada di HP tadi, siapa namanya? Saya belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Yang lain gimana? Udah Bu, udah dikirim juga kok Kak Flo. Oke, jadi bisa ya.
Iya. Makasih, Kak. Iya. Nah, ini untuk kehadiran masih ada berapa pintu lagi nih ya? Masih ada. Oh, absennya belum dibuka nih. Udah. Masih ada satu lagi yang belum terbuka ya minggu depan. Eh, ada di sini di absen ada 20 orang. Hadir semua nggak 20? Ini Hadir, Bu. hadir. Lengkap semua. Lengkap ya. Oke, jadinya semua ada ya. Saya nggak perlu panggilin satu-satu ya. Ada Yang 20 nggak ada orang. Sarah Permata, Sarah Bu. Permata, Bu. Permata memang keluar atau gimana? Cuti, Kayaknya, Bu. oh ya dua kali dia kayaknya nggak. Ya udah berapa kali di tempat saya nggak hadir di catatan saya. Jadi ada. Oke, baik ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Masih ketemu 1 minggu ke depan ya. Sambil kamu coba dikerjakan soalnya. Kalau ada soal-soal yang tidak ada jawabannya atau hal tidak kamu mengerti, kamu bisa tanyakan ke saya nanti di minggu depan ya sebelum UAS. Baik, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya.